pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Marilah pada saat pagi hari ini kita boleh datang sujud menyembah di hadapannya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi ini kita akan membahas bagaimana kita menghargai waktu yang Tuhan beri setiap hari kepada kita. Nah, kita akan belajar melalui kitab Mazmur pasal 90 yang adalah doa Musa. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara membaca seluruh pasal 90 ini supaya lebih memahami apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, saya akan membahasnya bagian per bagian. Nah, yang pertama di ayat 3 sampai 6, Musa menjelaskan bagaimana keadaan kita di hadapan Allah. Nah, di sini dikatakan hidup manusia itu seperti mimpi di ayat kelima. Seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Nah, kalau di Yakobus 4 ayat 14 di sana dikatakan bahwa hidup manusia itu seperti uap, muncul sebentar kemudian hilang.
Nah, dari situ kita menyadari bahwa waktu hidup kita di dunia ini sangatlah singkat. Sangat-sangat terbatas. Di ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Ya tentunya 80 tahun itu sangat terbatas kalau dibandingkan dengan kekekalan yang tidak terbatas itu. Nah, kita tahu bahwa barang-barang yang limited edition yang terbatas itu harganya sangat mahal, saudara-saudara. Ya kan? Nah, berarti waktu 80 tahun ini itu adalah hal yang sangat mahal yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, saudara-saudara. Jadi setiap hari itu sangat berharga. Jangan disia-siakan, saudara-saudara. Jangan disia-siakan dengan menjalaninya tanpa tujuan. Jadi di ayat 12 pun Musa mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian karena sangat-sangat singkat. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Efesus juga menganjurkan hal yang sama. Mari kita baca di Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Di sini dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, tadi di Mazmur 90 ayat 12 dikatakan hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang bisa mengerti kehendak Allah. Bagaimana supaya bisa mengerti kehendak Allah? Paulus mengatakannya di kitab Roma. Kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Di sini dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi supaya bisa mengerti kehendak Allah, harus ada pembaharuan budi. Maksudnya pola pikir kita diperbaharui dari hari ke hari. Dengan apa? Dengan firman Allah. Karena firman Allah ini dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi harus baca Alkitab, saudara. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa menghitung hari-hari? Menghitung hari-hari maksudnya kita menghargai setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita memulai hari dengan sesuatu yang berharga. Apa yang berharga itu? Yang berharga itu adalah kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, dan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Nah, kalau dibaca di ayat 14 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Dikatakan waktu pagi. Kenapa waktu pagi, saudara-saudara? Karena kita peratapan pasal ketiga ayat 22 sampai 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Nah, saudara-saudara, berarti waktu pagi hari itu berharga. Morning worship, penyembahan di pagi hari, baca Alkitab di pagi hari, berdoa pagi, bersekutu dengan Tuhan itu sangat penting supaya kita bisa menjalani hari ini dengan sorak-sorai, dengan sukacita yang dari Allah, supaya kita bisa menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini dengan baik, dengan penyertaan Tuhan, dengan penuh sukacita tentunya. Jadi mulailah hari yang berharga itu dengan sesuatu yang berharga, yaitu rahmat dan kasih setia Tuhan yang baru setiap pagi. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami sangat singkat, Tuhan. Dan 80 tahun itu adalah sangat mahal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak ingin menyia-nyiakannya, Tuhan. Ajar kami untuk mencari Engkau setiap pagi, supaya hidup kami boleh berkenan ke hadapan-Mu dan kami boleh tetap bersukacita, bersorak-sorai dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.